Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Egy Pratama. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa yang saya buat dan apa yang saya lakukan dalam UAS praktikum grafika komputer ini. Nah, pada soal pertama, buatlah sebuah bangun 2D atau dua dimensi berorientasi objek, mempresentasikan bentuk objek nyata, kemudian berikan perintah sesuai instruksi pada saat dijelaskan kelas. Tentukan titik dengan menyematkan 3 angka terakhir NPM atau NIM, misalnya 4 apa 9. Nah, NPM saya kan 2135 10793. Jadi titik yang harus saya lengkapi yaitu 793. Nah, untuk bangun datar yang saya gunakan pada nomor 1 atau 2 dimensi itu, saya menggunakannya bangun datar segi 5. Tunggu sebentar. Nah, ini pada bangun datar pertama saya. Berikut codingannya. Ini untuk membuat garis X atau sumbu X. Ini sumbu Y. Lalu ini mempresentasikan rotasi-rotasinya terhadap sumbu X, Y, dan Z. Nah, di sini 5 titik yang saya gunakan untuk membentuk segi 5 tadi. Titik A, penggunaan NPM saya 793. Titik kedua atau titik B, ini titik C, titik D, dan titik E. Nah, ini tombol-tombol yang saya gunakan untuk merotasikannya. Ini rotasi terhadap sumbu X, ini terhadap sumbu Y, ini terhadap sumbu Z, dan ini sumbu Z negatif atau kebalikan dari yang tombol Z ini. Lalu translasi saya menggunakan di sini 4 arah, atas, bawah, kiri, dan kanan. Yang pertama saya menggunakan tombol W untuk translasi ke atas, lalu S translasi ke bawah, A ke samping kiri, dan D ke samping kanan. Lalu ada tombol skalasi untuk besar. Di sini saya menggunakan tombol T, lalu selanjutnya G untuk skalasi yang menjadi lebih kecil. Serta kasih di sini R, yaitu untuk tombol reset ketika misalnya gambarnya menghilang atau ingin mereset kembali ke titik awal, maka akan otomatis kembali ke titik awal. Nah, seperti inilah hasil running dari codingan yang saya buat. Nah, karena titik saya tadi 793, jadi otomatis dia akan berada pada ujung-ujung antara sumbu X dan sumbu Z ini. Jadi langkah pertama yang harus lakukan yaitu mengecilkan dulu gambarnya sehingga didapatlah misalnya seperti berikut. Nah, karena misalnya saya ingin membuat bangunnya menjadi lebih dekat dengan garis tengah atau titik 0,0. Saya tinggal menekankan A dan dia akan bergeser ke kiri. Nah, atau ketika saya ingin lebih ke atas, saya tinggal menekan tombol W, ke kanan tombol D, dan ke bawah tombol S. Nah, untuk rotasi, pertama saya akan merotasikan sumbu X. Seperti yang dijelaskan pada pertemuan 4 sebelumnya. Jadi, seperti inilah bentuknya. Ada garis sumbu X dan sumbu Y. Serta ada sumbu Z sini yang tidak dibuat. Karena sumbu Z kalau dibuat itu akan merusak gambar atau karena ini masih dalam dalam objek 3D yang disimulasikan akan susah terlihat karena seperti yang akan saya jelaskan ini ketika ketika dirotasikan searah, rotasikan sumbu Z positif, dia akan terbang secara melingkari sumbu Z. Nah, saya pun kalau seandainya ada garis di sini, nah itu akan membingungkan orang untuk melihat sudut mana, melihat garis mana gitu kan. Nah, misalnya pertama sumbu X. Ketika ditekan tombol X, dia akan seperti berikut. Nah, akan berputar terhadap sumbu X karena sumbu X itu adalah sumbu yang segaris lurus dengan atau garis horizontal. Nah, ketika saya menekan Y atau berputar pada sumbu Y, dia akan seperti berikut. Nah, lalu tombol Z seperti tadi, dan reverse dari sumbu Z atau Z negatif seperti ini. Nah,
Ketika misalnya gambarnya hilang atau gambar yang ingin dikembalikan posisi semula, tinggal menekan tombol R. Nah, akan menjadi besar seperti tadi lagi. Oh ya, untuk skalasi tadi itu menekan tombol G dan T. T untuk membesar dan G untuk memperkecil. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan UAS yang 3 dimensi. Soal nomor 2 itu buatlah bentuk 3D bebas apa saja, kecuali kubus dan juga balok, lalu berikan perintah sesuai instruksi agar benda tersebut bisa bergerak dan ditranslasikan, dirotasikan, dan skalasi. Maaf. Nah, untuk progresnya dia seperti ini. Mohon tunggu sebentar. Nah, berikut codingan saya. Saya di sini menggunakan project 3D door atau pintu 3 dimensi. Ini codingan untuk membuat bentuk dari pintunya, tapi masih berbentuk balok yang panjang. Jadi pintunya masih belum sempurna gitu. Lalu yang di ini juga ini warna pintunya, ini posisi pintunya diposisikan di tengah-tengah. Lalu skala pintu ini menyesuaikan dengan latarnya. Lalu menggambar setengah lingkaran di atas pintu. Itu untuk membentuk sebuah pintu yang lebih optimal. Karena seperti kebanyakan pintu itu memiliki sisi atas yang melengkung, yang biasanya dibuat sebagai tempat rongga-rongga udara untuk masuk. Nih, berikut warna setengah lingkarannya saya buat sama dengan warna dari lingkaran tadi. Nah, ini untuk posisinya. Saya menaruhnya di atas dari balok tadi, balok yang membentuk pintu. Nah, ini untuk key-nya. Di sini saya menggunakan seperti tadi, WASD untuk membuat translasinya itu ke arah atas untuk itu W, S itu bawah, A itu samping kiri, dan D itu translasi ke arah kanan. Lalu ada sumbu Z. Lalu ada sumbu Z positif, dilambangkan dengan Z di sini, dan sumbu Z negatif menggunakan C. Lalu rotasi X, di sini menggunakan tombol X, dan kebalikannya atau X negatif itu menggunakan tombol V. Lalu ada tombol Y, ini merepresentasikan perputaran pada rot sumbu Y positif, lalu ada T untuk sumbu Y negatif. Dan terakhir, untuk skalasi besar menggunakan tanda tambah dan skalasi kecil untuk menggunakan minus. Di sini dibuat menggunakan plus ya, bukan sama dengan. Jadi harus menekan shift terlebih dahulu, baru bisa muncul, baru bisa berskalasi dia. Nah, untuk bentuk desainnya seperti berikut. Nah, saya sengaja menggunakan latar hitam agar pintunya lebih terlihat lebih jelas. Nah, pertama saya akan mentranslasikan terlebih dahulu terhadap translasi ke arah Y negatif atau ke atas. Itu saya menggunakan W, lalu ada ke X positif atau kanan itu menggunakan D. Y, maaf sebelumnya yang W tadi itu Y positif, lalu Y negatif menggunakan S, tombol S, lalu tombol A itu tuh untuk mentranslasikan ke arah X negatif. Nah, selanjutnya yaitu rotasi terhadap sumbu X. Nah, di sini saya menggunakan tombol X dan V, di mana X searah, X itu positif, dan V itu sumbu X negatif, seperti berikut. Nah, kalau diputar. Nah, ini untuk kebalikannya, atau sumbu X negatif. Lalu di sini saya akan menunjukkan yang sumbu Y-nya. Di sini saya menggunakan tombol Y dan T. Y, kalau ditekan tombol Y dia akan bergerak seperti berikut. Nah, lalu tombol T akan kembali, atau bahasa bahasa matematikanya itu adalah sumbu Y negatif. Lalu ada tombol Z berguna untuk merotasikan pada sumbu Z. Dan untuk kebalikannya itu menggunakan tombol C. Dan ketika ditekan akan menjadi seperti berikut. Dan ini untuk kebalikannya. Nah, selanjutnya ada
Skalasi. Nah, skalasi di sini menggunakan untuk skalasi besar itu menggunakan shift plus atau tanda sama dengan. Ketika di shift kan dia akan menjadi tanda tambah. Ketika di skalasi besar dia akan menjadi shift berikut. Nah, membesar. Ketika di tombol minus dia akan meskalasikan ke arah yang kecil atau skalasi kecil. Nah, seperti berikut. Nah, singkatnya seperti berikut. Ini X, ini V, ini Y, ini T, ini Z, ini C. Dan skalasi besar, skalasi kecil. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai video dari tugas UAS saya untuk bangun datar 2D dan bentuk 3D tadi. Apabila ada kurang saya mohon maaf, karena yang benar itu hanya Tuhan yang Maha Esa. Sekian terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.